Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin juga sudah selamat malam juga. Tadi disinggung di beberapa tempat sudah sangat malam. Ya. Selamat malam, selamat mendengarkan dengan ngantuk-ngantuk. Jadi kalau begitu ya. Baik, jadi kita akan melanjutkan kursus kita sore hari ini atau malam ini. Kita akan bicara tentang surat Santo Paulus kepada umat di Korintus. Kita akan mengambil dua teks atau dua bab atau dua kisah dari surat Paulus kepada umat di Korintus ini. Eh, sebelumnya kita akan sedikit mencoba untuk melihat bagaimana surat Paulus pada umat di Korintus ini. Kok tidak jalannya? Sebentar. Baik, jadi sedikit barangkali baik, walaupun kita nanti tujuan kita pertama-tama membaca 1 Korintus bab 9 dan bab 11 akan sangat baik kalau kita memahami latar belakang surat dan jemaat di Korintus ini. Supaya nanti kita paham barangkali problem-problem yang tidak dikatakan oleh Santo Paulus dan juga mungkin makna dari kata-kata yang disampaikan oleh Paulus dalam suratnya kepada umat di Korintus ini. Jadi para saudara, Paulus sampai di Korintus pada perjalanan misinya yang kedua sekitar tahun 51. Barangkali ingat kembali apa yang sudah kita bahas, saya ingat tahun lalu kita mempelajari kisah para rasul dan kita mendalami sedikit perjalanan Paulus dalam 4 misinya itu, 4 perjalanannya itu. Nah, dalam perjalanan kedua inilah dia sampai di Korintus. Jadi Korintus adalah salah satu kota penting di apa ini wilayah budaya Yunani, masuk dalam budaya Eropa. Jadi ini adalah pertama kali Paulus sampai di Roma. Jadi dia setelah melewati daerah Asia Kecil di Troas, lalu menyeberang nanti untuk pertama kalinya di wilayah Eropa dan masuk di dalam budaya Eropa. Dan ini nanti sampai nanti pada perjalanan keempat dia sampai di Roma. Nah, kali ini dia sampai di Athena, lalu kemudian sampai di Korintus. Athena adalah kota paling penting, pusat kebudayaan Yunani, pusat ibadat politik budaya Yunani. Nah, di sana lalu kemudian dia melanjutkan perjalanan ke Korintus. Antara Athena dan Korintus jaraknya tidak terlalu jauh, barangkali jalan kaki sekitar 2-3 hari seperti itu. Nah, ini di dalam peta barangkali nanti bisa dilihat itu Korintus itu. Jadi rutenya Asia Kecil, lalu Makedonia, Yunani, ini semua sudah kita lihat di dalam apa ya pendalaman kita tentang kisah para rasul pada tahun yang lalu atau tidak tahu awal tahun yang lalu ini saya lupa. Lalu Tesalonika, Berea, Athena, akhirnya dia sampai di Korintus. Satu tempat yang cukup penting. Jadi di Athena, walaupun Athena ini kota penting, budaya tempat pusat budaya Yunani, itu jadi kota terpenting di dalam budaya Yunani. eh, Tetapi kemudian dia hanya beberapa hari saja di sana. Dia tidak lama di sana. Dia lalu kemudian memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya ke Korintus. Itu yang menarik. Jadi dari Athena, Paulus pergi ke Korintus. Yang bisa ditempuh mungkin dengan jalan kaki selama 3 hari. Kita tidak diberitahu bagaimana perjalanan persisnya. Gitu. Nah, Korintus adalah sebuah kota di tanah genting. Jadi tanah genting itu artinya daratan yang menyempit, nah, itu atau leher angsa mau dikatakan begitu. Mungkin lebarnya hanya berapa apa ya puluh kilometer barangkali gitu ya. Tidak tahu apakah ada puluhan kilometer. Bisa jadi tidak ini. Jadi di apa ya daerah sempit. Jadi Athena dikelilingi oleh laut. Itu jadi sebelah kiri laut, sebelah kanan laut tidak jarang. Nah, itu menjadi lokasi yang sangat bagus, lokasi yang sangat apa ya strategis dan memang demikian. Nah, Korintus yang berkebudayaan Yunani ini menjadi ibu kota dari daerah Akaya. Ya, sangat penting pada waktu itu bagi apa ini dunia Yunani Romawi kuno. Pada waktu itu pemerintahan sudah di bawah Romawi ya kita paham. Seluruh wilayah itu di bawah kekuasaan kekaisaran Romawi. Walaupun budayanya budaya Yunani.
Dari strategi apa ini lokasinya sangat strategis. Sekarang bahkan ada kanal namanya kanal Korintus, jadi tidak perlu keliling apa ini mengelilingi semenanjung itu yang bentuknya bulat ini ya dengan cabang-cabangnya ini cukup lewati kanal. Jadi itu membuat Korintus menjadi pusat perdagangan dan niaga yang berkontribusi juga meningkatkan kekayaan dan pengaruhnya ke wilayah-wilayah lain juga sangat kuat. Lalu di Korintus terkenal apa yang disebut sebagai pesta olahraga Ismian. Nah, ini nanti akan menjadi sangat penting ya, sejarah Olimpiade dan sebagainya, walaupun pusatnya di Athena, barangkali ini juga Korintus menjadi pusat penting bagi apa ya penyelenggaraan festival olahraga ini. Jadi rupanya sampai zaman sekarang apa ini pengaruhnya sudah sangat apa ya sangat kuat. Nah, salah satu pesta yang besar dalam hidup apa ya dunia sekarang kan juga pesta olahraga, Olimpiade, Asian Games, sepak bola, Piala Dunia dan sebagainya. Yang menarik banyak sekali orang. Bahkan sekarang miliaran orang ikut di dalam perhatiannya dalam pesta-pesta olahraga. Nah, karena ini juga lalu kemudian Korintus menjadi sangat penting. Itu pesta ini diselenggarakan setiap tahun. Maka cukup beralasan, ini mohon maaf karena apa ya komputer laptop saya ini sedang trouble sehingga banyak huruf hilang ya nggak bisa muncul lengkap. Itu. Maka beralasan bahwa Paulus ke sana karena ia memiliki kemungkinan untuk lebih besar bisa menjumpai lebih banyak orang. Jadi dia meninggalkan Athena yang dia lihat memang di sana walaupun pusat budaya Yunani tapi mungkin apa ya, orang yang datang pergi ini Korintus lebih menarik itu dari berbagai penjuru apa ya wilayah sekitar itu. Dia bisa menjumpai banyak orang, lebih banyak orang dan itu menjadi apa ya motif atau alasan untuk bisa mewartakan Injil dengan lebih mudah, ketemu orang dari berbagai daerah dan budaya itu. Selain itu nampaknya di sana juga ada peluang bisnis para saudara. Jadi karena ada pesta olahraga Ismian ini, maka berbagai apa ya orang dari mana-mana pasti membutuhkan penginapan, membutuhkan tenda-tenda. Zaman itu tentunya banyak orang menginap di dalam tenda-tenda, walaupun mungkin ada penginapan yang sudah lebih mapan gitu. Tapi ada banyak orang yang apa ini menginap di tenda-tenda. Dan kita tahu bahwa Paulus memiliki pekerjaan sebagai pembuat tenda. Oleh karena itu menarik sekali ya bagi kita semua, bagi Anda awam yang dipanggil untuk tugas misi, tetapi juga harus menjalankan urusan sehari-hari, mencari rezeki, bisnis, dan sebagainya. Ini sangat bagus sebagai apa ya model yang bisa memberi inspirasi. Jadi Paulus pun bekerja, dia harus cari makan untuk hidupnya sehari-hari. Dia menjadi pembuat tenda pada waktu itu, dan dia melihat ini ada peluang yang bagus. Itu selain peluang untuk mewartakan Injil, tapi juga peluang barangkali mendapatkan apa ya rezeki sehari-hari yang berguna untuk hidupnya sehari-hari, tapi juga untuk keperluan misinya. Kita tidak tahu persis, walaupun nanti di dalam jemaat di Korintus ini itu sudah mulai dirintis juga. Apa ini kita tidak membahas di sini. Itu eh, idenya untuk mengumpulkan kolekte untuk umat di Yerusalem. Itu salah satu barangkali juga menjadi mungkin lebih mungkin di Korintus ini. Jadi bagus sekali dia melihat peluang itu. Dia pergi ke Korintus dengan tujuan yang sangat mulia, baik dari sisi hidupnya sehari-hari, mendapatkan rezeki, tapi juga uang untuk misinya, tapi juga peluang untuk bertemu dengan lebih banyak orang untuk mendapat pewartaan Injil. Jadi Korintus memang sangat terkenal dengan kemegahan arsitekturnya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa peninggalan Korintus ini salah satu dari 7 keajaiban dunia. Itu menurut para arkeolog kalau kita lihat dunia dunia kuno. Kolom-kolom raksasa atau tiang-tiang raksasa dari marmer-marmer masih ada peninggalannya di sana walaupun sekarang tinggal puing-puing, ada yang masih berdiri, tapi ada banyak yang sudah runtuh. Jadi memang sangat terkenal kemegahan arsitektur jalur perdagangan. Tentunya lalu kemudian kemakmuran itu terjadi dan kemakmuran selalu menarik siapapun juga. Itu ada gula, ada semut. Itu mengapa Jakarta, Surabaya dan kota-kota besar itu mendatangkan banyak orang karena di sana memang ada rezeki, ada gula, maka kita semut-semut datang ya. Jadi itu menarik banyak orang dari latar belakang macam-macam, berbagai latar belakang budaya, lalu kemudian daerah dan sebagainya. Maka lalu menciptakan juga penduduk populasi yang beragam.
menjadi kota kosmopolitan kalau mau dikatakan itu ya, kota mondial, kosmos itu dari kata dunia, kosmos. Jadi kota kosmopolitan yang diisi tidak hanya dari satu sisi apa ya apa ini suku atau budaya atau agama, tapi bermacam-macam. Menjadi tempat pertemuan memang lalu menjadi apa ya terjadi lintas budaya, pertemuan budaya, sosial, agama, kepercayaan dan sebagainya. Jadi di satu pihak memang apa ya sesuatu yang sangat positif memberi peluang besar untuk karya misi. Tetapi di lain pihak nanti akan saya sebut ini dua problem paling penting yang ada di kota Korintus. Akibat dari situasi yang memang apa ya dengan sendirinya ada di sebuah kota besar. Namun Korintus juga menjadi pusat kemerosotan moral. Gitu, yang tidak bermoral. Di Korintus terdapat banyak patung, ibadat kafir, dan pelacur bakti. Itu, jadi kan nanti saya sedikit akan saya singgung itu apa ini. Korintus mendapat julukan kota dosa bahkan dikatakan begitu. Jadi kalau orang misalnya apa ya ini mau pergi kemana? Pergi ke Korintus, wah, orang sudah curiga. Seperti dulu mungkin di beberapa tempat di kota-kota tertentu itu dan mendapat ya sebutan yang negatif ya itu ya atau identitas atau cap yang negatif. Ini yang terjadi di Korintus. Korintus terkenal dengan apa ya itu wisata mungkin juga seksual itu mau dikatakan begitu. Ya. Karena pengaruh barangkali juga penyapa ini devosi atau ibadat kepada Dewi Afrodite dan praktek pelacuran di kuil berkontribusi pada reputasi kota yang menjadi disebut sebagai kota apa ini dosa tadi. Itu. Ini pusat kota Korintus di zaman Santo Paulus. Itu ada banyak apa ini kuil-kuil, lalu ada gelanggang-gelanggang olahraga. Itu lalu ada piazza-piazza atau apa ini agora zaman menurut dalam bahasa Yunani artinya lapangan kota di mana orang berkumpul dalam jumlah yang sangat besar dan di tempat-tempat penting ini selalu ada kuil-kuil dewa penting. Jadi waktu itu ya pusat perdagangan, pusat apa ini juga penyembahan, berbagai ibadat dari berbagai pengaruh dari wilayah-wilayah lain juga karena penduduknya macam-macam. Maka juga ibadat dari agama-agama itu juga bermacam-macam. Ada banyak dewa-dewi yang disembah di kota itu. Salah satunya yang paling terkenal adalah Dewi Afrodite yang memang terkenal sebagai dewa kecantikan, dewa cinta, dewi prokreasi dalam budaya mitologi Yunani. Lalu kemudian ada praktek pelacuran bakti itu. Jadi praktek yang memang salah satu syarat atau perwujudannya beribadat adalah melakukan hubungan seksual. Nah, itu. Tetapi kemudian mungkin lalu berkembang menjadi sebuah kebiasaan. Itu di situ di apa ya seolah-olah disahkan itu hubungan-hubungan yang barangkali di banyak budaya iman tidak diperbolehkan. Nampaknya kultus Afrodit kepada Afrodite ini berasal dari kultus Dewi Astarte atau dalam berbagai nama lain macam-macam namanya. Ada Dewi Asyerah kalau di daerah Timur Tengah kuno seperti di Israel juga. Itu Dewi dengan banyak apa ya buah dada, lambang dari kesuburan. Perwujudannya supaya hidup manusia menjadi subur, lalu kemudian apa ini melakukan ritus seksual itu sebagai wujud ibadat. Maka ada ribuan juga para perempuan yang menjalankan tugas apa ya seperti imam perempuan yang menjalankan tugas itu. Itu menjadi suasana yang nanti sangat memengaruhi kehidupan umum di dalam kehidupan orang Korintus. Dan ini sedikit banyak akan mempengaruhi juga kehidupan gereja umat Kristen perdana. Ini Dewi atau Dewa Apollo yang sangat terkenal, salah satu dewa tertinggi di apa ini di dalam budaya di Korintus. Terkenal sebagai dewa cahaya. Itu maka lalu kemudian pesawat ulang-alik atau apa itu Amerika yang sangat terkenal itu yang pergi ke bulan disebut Apollo dari nama dewa Apollo, dewa orang Yahudi Yunani di Korintus ini. Terkenal juga sebagai dewa pengobatan, dewa pemanah, penyair, pemusik, dewa nubuat dan sebagainya. Nah,
Salah satu problem itu yang terjadi. Jadi barangkali nanti akan menjadi persoalan juga bagi umat di Korintus dari sisi moral. Gereja Korintus mengalami persoalan yang tidak ringan karena terpengaruh oleh suatu budaya Korintus waktu itu, sehingga menjadi persoalan juga dari apa ya bagi jemaat Kristen yang dihadapi oleh Santo Paulus. Mereka memiliki kehidupan moral yang barangkali sangat longgar, itu terutama di dalam moral perkawinan. Barangkali sulit untuk mewartakan tentang monogami, tentang perkawinan dengan satu orang, satu pasangan, seumur hidup dan sebagainya. Menjadi tantangan yang sangat berat di Korintus. Walaupun kita tidak bicara di sini ya. Itu. Nah, yang barangkali nanti akan aktual dan menjadi soal akan kita bahas di sini adalah perpecahan dalam gereja. Ini jadi persoalan kedua selain kemerosotan moral. Salah satu tantangan penting yang dihadapi oleh Paulus di Korintus adalah masalah perpecahan dalam gereja ini. Komunitas orang percaya beragam terdiri dari orang Yahudi dan non-Yahudi. Itu tentunya sudah akan menimbulkan konflik. Itu saya kira kita tahu kan, bahkan sekarang pun juga dalam gereja ketika ada banyak golongan, lalu apa ya timbul juga persoalan-persoalan, gap-gap itu ya, pengelompokan-pengelompokan, grup-grup dan sebagainya. Ini soal yang sudah ada di zaman itu, tapi juga bahkan sampai sekarang pun itu dalam gereja pun masih ada semacam itu. Nah, ini yang menimbulkan juga di waktu itu konflik dan kebingungan. Jemaat Korintus suka membuat grup-grup itu. Mestinya dibahas juga misalnya oh, ada yang ikut grupnya Paulus, kami ikut Paulus, kami ikut Paul Apolos, kami ikut Petrus. Wah, itu. Nah, Paulus nanti memiliki apa ya di sini apa ini suara yang barangkali keras mengecam mereka semua yang terbagi-bagi dalam apa ini grup-grup itu. Jadi tidak ada Paulus, tidak ada Apolos, yang ada Yesus itu yang dikatakan oleh Paulus. Paulus di dalam suratnya ini juga mengatakan, jika kamu berkelahi, jika kamu berselisih, itu tandanya bahwa kalian masih manusiawi. Kalian masih manusia duniawi. Nah, itu. Jadi ini apa yang menjadi persoalan pokok ini nanti kita akan membahas satu teks saja. Jadi perpecahan ini menjadi salah satu problem penting. Salah satunya memang dipicu oleh status sosial, ekonomi, itu mungkin juga ini apa ya bagi kita zaman sekarang masih juga mempengaruhi dan mungkin menjadi motif juga sering bagi apa ya pengelompokan-pengelompokan dan perpecahan di dalam gereja. Motif sosial, ekonomi itu mereka tidak apa ini mampu berbagi makanan minuman yang merupakan cara yang penting untuk mempersatukan mereka nanti kan. Kita lihat ini dalam bab 11. Jadi kalau mau dikatakan Korintus adalah sebuah jemaat yang rewel ya. Usaha dan untuk perdamaian dan pembelaan dari Paulus tidak kurang-kurang. Dia menanggapi nanti soal moral tapi tidak digubris ya itu. Timotius diutus bahkan di apa ya dikirim tapi juga tidak menyelesaikan dengan mudah. Lalu kemudian dia dalam suratnya itu punya rencana untuk mengunjungi mereka. Nah, menarik para saudara, meskipun gereja Korintus ini menghadapi banyak tantangan dan kesulitan, gereja yang tidak mudah, jemaat yang rewel, tapi Paulus dalam karyanya ini di Korintus kiranya meninggalkan suatu apa ya dampak yang signifikan itu, memainkan peranan penting dalam penyebaran agama Kristen itu. Jadi surat Paulus bahkan ada dua dan termasuk surat besar karena barangkali apa ya yang digarap tema-tema yang penting. Jadi selama perjalanan misinya yang kedua, Paulus menghabiskan waktu sekitar 18 bulan di Korintus. Itu bandingkan dengan di Athena yang kota yang lebih penting mestinya dia hanya tinggal di sana beberapa hari. Tetapi di Korintus dia menghabiskan waktu 1,5 tahun. Suatu waktu yang tidak pendek itu. Jadi nampaknya Paulus memberikan perhatian yang cukup besar. Awalnya Paulus berkhotbah di sinagoga Yahudi, tetapi rupanya dia ditolak, ditentang dan sebagainya. Jadi suratnya kepada umat di apa ini juga memberi kesan itu. Dan kalau kita membaca kisah para rasul bab 18 kita tahu itu ya dia eh, pertama berkhotbah itu tapi kemudian apa ya mendapatkan perlawanan gitu. Akhirnya dia beralih pada orang-orang non-Yahudi untuk menyampaikan pesan Injilnya itu. Jadi tidak pernah apa ya situasi sulit membuat Paulus putus asa.
Itu malah justru menjadi pemicu bagi dia untuk memperluas pewartaan Injilnya dan menjadi berkah baru. Itu salah satu inspirasi penting sekali dari Paulus. Dan mungkin karena pengalaman-pengalaman negatif penolakan itulah, lalu kemudian ide untuk pewartaan Injil kepada semua bangsa menjadi semakin kuat. Orang-orang yang percaya yang baru ini jadi menjadi awal dari jemaat atau gereja di Korintus. Nah, di Korintus inilah juga nanti Paulus mendapatkan berkat karena dia bertemu dengan pasangan suami istri Priscilla dan Aquila. Aquila itu atau Aquila. Aquila itu artinya apa ini apa ini burung yang besar seperti Garuda itu yang terbang itu. Dan Priscilla, jadi pasangan suami istri yang terkenal saleh, yang menjadi teladan mungkin bagi pasangan suami istri. Nah, mereka dua ini sama-sama menjadi pembuat tenda seperti Paulus. Ini menarik. Itu jadi mereka bekerja juga untuk urusan apa ya? Apa ini rezeki. Jadi mereka bekerja sama, mencari uang bersama, dan Paulus mendapatkan dukungan dari pasangan suami istri ini di dalam pelayanannya. Ini bagus sekali ya, memberi inspirasi penting sekali para saudara. Kita baca saja misalnya kisah bab 18 ini. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya. Itu, mereka tahu mungkin mereka ke sana juga dalam rangka bisnis mungkin ya pergi sampai di Italia. Dari sampai luar negeri zaman itu. Ya. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Jadi mereka orang Yahudi, sehingga barangkali lebih gampang lalu komunikasi dengan Paulus. Karena Paulus walaupun warga negara Romawi, tapi dia orang Yahudi, bisa berbahasa mungkin Aram ya pada waktu itu. Paulus singgah ke rumah mereka, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Jadi pekerjaan itu juga menyambung relasi seringkali kan. Itu, tapi kemudian mereka tidak hanya berhenti pada itu ya pekerjaan. Lalu Paulus mewartakan iman itu kepada pasangan ini. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Itu pekerjaannya sama. Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara ke dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman di mana ia memberikan kesaksian kepada orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Ini berita menarik dan penting dari kisah para rasul. Jadi kita lanjutkan sedikit keterangan tentang apa ini gereja di Korintus. Nampaknya gereja di Korintus bukan gereja yang mudah, walaupun Paulus mencoba untuk memberi perhatian penuh 1,5 tahun di situ. Gereja Korintus dikenal sebagai gereja yang belum dewasa atau belum berkembang. Jemaatnya berjuang untuk memahami dan menerapkan ajaran Paulus yang mengakibatkan kurangnya pertumbuhan rohani. Nampaknya mereka masih kesulitan. Paulus menantang mereka untuk menerima kuasa Injil dan mengubah dan setia menjalankan komitmen mereka kepada Kristus. Bahkan di tengah-tengah masyarakat yang belum percaya dan dalam keadaan yang penuh tantangan waktu itu. Nah, nanti ketika dia sudah meninggalkan Korintus, ya dia mendengar apa ini para saudara berita tentang umat di Korintus yang ditinggalkan itu. 4 tahun kemudian nampaknya ketika dia di Efesus, dia mendapatkan berita tentang jemaat di Korintus yang barangkali perkembangannya tidak terlalu menggembirakan. Itu ya masih gitu-gitu saja. Itu walaupun jemaat ini sudah sangat diperhatikan oleh Korintus, oleh Paulus. Jadi kota yang lumayan penting ini semestinya diharapkan apa ya berkembang menjadi sebuah gereja yang besar. Itu. Tapi karena Paulus ini tetap mencintai mereka, memperhatikan mereka, maka ketika dia di Efesus, dia menulis surat kepada jemaat di Korintus. Bahkan suratnya lumayan panjang dan dia menggarap tema-tema yang kiranya cukup penting. Itu yang kita tahu. Jadi tahun 55, 4 tahun setelah dia apa ya meninggalkan Korintus itu, dia lalu kemudian menulis surat. Jadi Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus dengan berair mata katanya. Di antara komunitas yang didirikannya, komunitas Korintus ini masih dianggap sebagai masterpiece dari karya Paulus. Dianggap sebagai karya cap dari karya misionarisnya. Itu dalam surat di Korintus ini juga dikatakan ini. Dalam bab 2 ayat, apa ini bab 9 yang nanti akan kita baca itu.
Sekalipun bagi orang lain, aku bukanlah rasul. Itu karena ada berbagai orang yang menolak dia kan. Di Korintus pun juga orang-orang di sinagoga menolak dia, tidak dianggap sebagai rasul. Tetapi bagi kamu, aku adalah rasul. Karena ini dia pernah tinggal di situ, lalu mendirikan komunitas itu. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku. Itu. Jadi Paulus merasa bahwa apa ya berdirinya gereja di Korintus itu menjadi cap meterai bagi kerasulannya. Itu mungkin karena banyak komunitas lain itu tidak didirikan oleh Paulus. Sementara Korintus ini menjadi salah satu komunitas yang didirikan oleh Paulus. Maka dia menyebutnya sebagai cap atau meterai bagi karyanya. Kita baca misalnya awal dari suratnya ini, itu menampak bahwa dia memberi perhatian besar kepada apa ini jemaat ini. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus dan dari Sostenes saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu mereka dan Tuhan, Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allah karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Ini jadi bagus sekali dan mendalam sekali. Mungkin juga dikatakan tadi seperti dengan berurai air mata dia menulis surat ini. Bahwa jemaat ini memang tidak mudah, tetapi dia merasa bahwa dia harus bersyukur atas jemaat ini. Dan dia merasa bahwa itu kasih karunia dari Tuhan bahwa bisa berdiri sebuah jemaat di kota yang sangat sulit itu. Sebab di dalam kamu, sebab di dalam dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Nah, ini pernyataan yang tentunya penting sekali bahwa di dalam Tuhanlah mereka itu jemaat Korintus menjadi kaya dalam segala hal. Itu. Dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Jadi kekayaannya pertama-tama sabda. Kekayaannya pertama-tama adalah pengetahuan mengenal Kristus Yesus. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Ini dengan kata-kata ini tentunya dia mengundang jemaat di Korintus ini untuk bersyukur atas mereka. Itu rahmat yang paling besar yang boleh mereka terima adalah mengenal Yesus. Ini para saudara, kalau boleh saya rangkum skema bagaimana Paulus bergerak berbicara dalam suratnya kepada umat di Korintus. Pertama-tama dia mendefinisikan persoalan-persoalannya. Jadi suratnya untuk jemaat di Korintus ini punya skema yang penting sekali dan bagus. Dia berangkat dari persoalan. Jadi dia tidak berangkat dengan suatu gagasan gitu ya, pengajaran yang sudah disiapkan, itu pengajaran tentang Yesus enggak. Walaupun nanti juga di sini digambarkan tema-tema yang relatif cukup penting ya. Walaupun barangkali tidak sebesar tema yang telah kita bahas dalam surat pada umat di Roma, lalu kemudian kebenaran iman. Tapi dia berangkat dari situasi konkret, itu dari persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat itu, yakni kemerosotan moral dan perpecahan. Lalu kemudian langkah yang kedua, bahwa Paulus menjawabi persoalan itu dengan mendasarkan atau berdasarkan visi Yesus Kristus sendiri. Injil Yesus Kristus. Jadi ada persoalan, tapi kemudian dia menjawab persoalan itu dengan bagaimana visi Yesus, bagaimana cara pandang Yesus, bagaimana Injil mengajar. Dan itulah kabar baik yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Jadi setiap persoalan yang ada dijawab dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Dan disinilah nampaknya Paulus merenung banyak sekali, mencoba menemukan apa yang kira-kira diajarkan oleh Yesus menghadapi persoalan-persoalan yang ada di dalam hidup umat itu. Dan itu nampaknya jadi langkah ketiga meliputi berbagai hal dalam kehidupan. Itu berkaitan dengan relasi, tentang keluarga, tentang komunitas, tentang kerja, dan sebagainya. Jadi persoalan-persoalan sehari-hari yang dihadapi oleh umat itu. Ya kita tidak membahas semua hal memang Pak.
Nah, jadi ada berbagai pokok apa ini ajaran dari satu Korintus ini, misalnya moralitas seksual, pisahan orang kaya dan miskin, bodoh dan pandai, yang nanti barangkali apa ya akan dibahas selanjutnya. Maka sangat terkenal juga dalam surat pada orang Korintus ini, misalnya madah cinta kasih, yaitu kasih itu gini, kasih itu yang sangat terkenal, salah satu teks yang paling terkenal mungkin dibahas di pertemuan yang lain ya. Gitu. Tapi situasinya ini ada persoalan yang sangat konkret yang apa ya dihidupi mewarnai orang Korintus yakni relasi yang tidak mudah karena kehidupan kota besar dengan penyembahan-penyembahan dewa-dewi yang seperti itu. Maka ada persoalan seksual, persoalan keluarga, moralitas pribadi dan sebagainya. Itu perbudakan, kawin campur, perceraian, lalu moralitas sosial itu kesenjangan ekonomi, perilaku terhadap perempuan. Lalu juga nanti ada apa ya persoalan tentang gerakan dalam tanda petik karismatik, itu misalnya dalam 1 Korintus 14. Kalau mau diringkas secara apa ya pendek, mungkin isinya seperti ini. Jadi bab 1 sampai 4 itu tentang perpecahan, 5 sampai 7 tentang seksualitas, 8 sampai 10 tentang makanan, 11 sampai 14 tentang perkumpulan walaupun masih ada kaitannya dengan makanan. Baru nanti bab 15 ada satu tema penting tentang kebangkitan dan tutup dengan salam akhir. Suratnya kepada jemaat ini, Paulus membahas masalah-masalah ini, memberikan bimbingan tentang cara hidup menurut cara pandang dan spirit Yesus, dan bagaimana mengikuti Kristus yang bersatu dan yang setia. Maka para saudara kita akan membaca. Saya tidak banyak mengomentari karena apa yang dikatakan oleh Paulus ini sudah jauh lebih bagus, lebih terang. Saya hanya memberikan skema saja, membantu Anda untuk meresapkan, menjiwai kata-kata Paulus. Itu. Jadi tidak perlu banyak komentar, saya akan mengomentari sedikit saja. Tapi dengan membaca secara bersama-sama, saya kira kita mulai paham apa ya spirit dari Paulus untuk menanggapi situasi jemaat yang waktu itu memang belum berkembang sungguh, imannya masih sangat gampang goyah dan sebagainya. Nah, ini kita salah satu membaca dua spirit dari Paulus. Yang pertama kita akan membaca 1 Korintus bab 9 yang berbicara tentang spirit kerasulan. Paulus berbicara dengan bagus sekali. Itu sebetulnya barangkali dia tidak ingin berbicara tentang ini. Tetapi kemudian karena situasi yang meminta, menuntut, maka dia seperti bersharing. Lalu dia mengulas gitu ya, dari refleksinya sendiri tentang panggilannya sendiri. Yang disaringkan kepada kita semua. Tentang apa artinya merasul, apa artinya menjadi pelayan Injil. Yang barangkali bagus sekali ini para saudara semua bagi yang sebagian besar mungkin awam, yang seperti Paulus juga dia harus menjalankan pekerjaan sehari-hari itu apa ini sebagai itu pembuat tenda, tetapi kemudian dengan penuh semangat seolah-olah juga full timer juga mewartakan Injil. Itu luar biasanya Paulus ya. Itu bagi saya kadang-kadang kata apa ini sejarah Paulus ini membuat malu. Itu Paulus full timer mencari rezeki, tapi jika full timer mencari apa yang mewartakan Yesus. Banyak Romo barangkali atau kami biarawati mungkin ya hidupnya sudah ada yang nanggung dan sebagainya. Itu kalau saya masih cari-cari rezeki sedikit. Itu mungkin banyak orang yang sibuk cari rezeki tapi tidak punya waktu sama sekali untuk menjadi pewarta Injil. Itu bisa jadi kan seringkali apa ya kesibukan mencari rezeki dijadikan alasan untuk apa nih tidak mewarta Injil. Paulus saya kira menjadi contoh yang istimewa luar biasa. Nah, dari pembacaan saya hanya membantu Anda, para saudara, membaca secara sederhana tetapi skematis barangkali, supaya tahu dengan lebih mudah apa ya membaca itu dengan bingkainya. Gitu. Jadi mungkin teksnya ini bisa dibagi dalam dua bagian. Itu. Jadi batang tubuhnya itu ayat 1 sampai 22. Karena teks ini panjang, tidak mudah untuk mengurai ya. Maka saya hanya membantu saja secara sekilas walaupun saya tidak bisa mengomentari secara panjang lebar karena waktunya terbatas. Itu jadi ayat 1 sampai 22 ini batang tubuhnya. Lalu nanti kesimpulan penting itu ayat 23 sampai 27.
Jadi di bagian pertama batang tubuh ini bisa dibagi dalam 5 kotak atau 5 bagian ini yang saling apa ini ya berkaitan lalu membentuk struktur konsentris menuju pusat itu. Jadi A di atas itu ayat 1 2 barangkali isinya tentang hidup umat dalam Tuhan yang menjadi meterai atau hasil dari kerasulan Paulus. Jadi Paulus merasakan bahwa berdirinya jemaat di Korintus itu menjadi cap atau apa ya meterai dari kerasulannya. Itu menjadi contoh dari hasil kerasulannya. Dia melihat itu ada banyak sekali kekurangan dan tantangan. Nanti lalu kemudian di bagian bawah A aksen ayat 20 sampai 22 itu dia menyadari bahwa memenangkan hidup umat itu menjadi tujuan dari apapun yang dilakukan dalam kerasulan Paulus. Ini nanti para saudara ini membantu kita semua bahwa memenangkan hidup umat itu ya. Jadi kalimat yang menurut saya bagus sekali ini. Memenangkan hidup umat. Itu menjadi tujuan dari hidup dan kerasulan Paulus. Itu jadi atas dengan penutupnya ini. Lalu kemudian itu B di atas itu ayat 3 sampai 12a sebenarnya Paulus punya hak atas hasil kerasulan. Itu sebetulnya dia punya hak untuk apa ya apa yang dia lakukan. Nanti ini menjadi contoh bagus sekali bagaimana spirit dari Paulus di dalam karya kerasulannya. Sebetulnya dia punya hak. Dia punya hak untuk upah. Tapi nanti menarik sekali bahwa dia melepaskan upahnya itu dengan B aksen ayat 16 sampai 19. Mewartakan apa ya Injil menjadi keharusan bagi Paulus. Upahnya adalah mewartakan Injil tanpa upah. Itu. Jadi sebetulnya dia punya hak untuk mendapatkan upah. Tapi dia tidak ingin mencari upah. Dan dia tidak menginginkan upahnya. Apakah upahnya nanti yang sangat terkenal sekali dari Paulus adalah ini ya. Bahwa upahku adalah mewartakan Injil tanpa upah. Ini luar biasa para saudara. Itu. Baru nanti di pusat, di tengah-tengah, dia berbicara mengenai Paulus tidak menggunakan haknya itu, melainkan menanggung semuanya. Ya. Minta maaf banyak tulisan keliru karena tulisnya apa ya, tidak beres. Ini para saudara, ini jadi apa ya alur dari apa ini isi dari alur dan isi dari eh, bab 9 ini, gitu. Lalu kemudian ayat 23 sampai 27 menurut saya adalah kesimpulan. Itu kesimpulan yang sangat kuat dan tajam. Itu dia nanti apa ya melukiskan dengan sharing dari kehidupannya sendiri. Lalu dia membahasakan dengan bahasa yang sangat-sangat aktual, seperti yang apa ya terjadi pada waktu itu dari persoalan yang dialami oleh orang atau kultur yang ada di Korintus. Dia menggunakan bahasa pertandingan. Maka tadi saya cerita sedikit tentang apa ya apa ini festival olahraga Ismian di Korintus itu karena nanti menjadi bahasa yang dipakai oleh Paulus untuk berbicara, itu untuk mewartakan Injil ini. Dia membaca hidup ini sebagai sebuah pertandingan yang harus dimenangkan. Tetapi dengan tujuan bagi kita semua, yakni memperoleh mahkota yang abadi. Itu. Ini menarik sekali ini para saudara. Teks ini sangat terkenal, seringkali dipakai untuk misa requiem. Itu ya, itu bagus sekali. Baik para saudara, maka kita akan membaca teks ini ya. Gitu. Jadi ayat 1 sampai 2 itu A. Bukankah aku rasul? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Nah, ini jadi karena ketika dia menulis ini atau sebelumnya dia apa ya mengetahui bahwa ada orang-orang yang meragukan kerasulannya. Nah, itu meragukan bahwa dia dipilih oleh Yesus. Maka dia sebetulnya menyampaikan di sini pembelaannya. Bukankah aku rasul pada orang orang Korintus yang mengatakan itu meyakinkan dia. Dia harus mereka tahu sendiri itu. Walaupun sebetulnya dia orang bebas. Itu bisa menjadi rasul atau bisa tidak. Tapi lalu kemudian dia menceritakan, bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Ya, dia menceritakan bagaimana pengalaman pribadinya diketemui oleh Yesus yang bangkit dalam perjalanannya ke Damsyik itu. Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Nah, orang Korintus tahu sungguh bahwa jemaat mereka berdiri karena kehadiran Paulus itu. Ya. Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu, aku adalah rasul. Jadi Paulus mencoba untuk mengetuk hati mereka, menyadarkan mereka, apa ya,
memancing atau mengundang, membangkitkan ke apa ya kesadaran mereka. Gitu. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku. Jadi walaupun mereka hidup orang Korintus itu mengecewakan, tetapi Paulus mencoba untuk membanggakan. Ini bagus sekali para saudara. Tidak mudah bersikap seperti ini ya. Walaupun dia kecewa dengan orang orang apa ya ini Korintus, tapi dia mencoba untuk mensyukuri, untuk membanggakan. Ya. Ini satu yang luar biasa. Ini para saudara isi di bagian awal itu ya A. Lalu kemudian di bagian B, Paulus di sini berargumen bahwa sebenarnya ia punya hak atas hasil kerasulan. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami? Seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas. Ini para saudara ini data yang bagus sekali. Kami di sini barangkali dia bersama dengan Silas dan sebagainya. Jadi Paulus tidak sendiri, ada rekan kerjanya. Barangkali juga dia memaksudkan apa ini Aquila, lalu kemudian Priscilla dan sebagainya. Nah, sebenarnya dia punya hak itu untuk makan dan minum. Ketika dia mewartakan Injil kepada orang-orang di Korintus, mestinya dia tidak perlu bekerja. Maksudnya seperti itu. Karena mereka punya hak untuk mendapatkan itu ya. Itu. Tapi Paulus nanti bekerja sendiri dia, bekerja. Bahkan dia sebetulnya punya hak juga untuk membawa istri. Gitu. Seperti mungkin rasul-rasul yang lain juga. Itu nampaknya juga termasuk apa ini ya, itu Yakobus, lalu kemudian Petrus, ketika berkeliling mungkin disertai dengan istrinya mungkin. Itu nampak dari kata-kata dari ini. Tetapi Paulus tidak membawa dia seorang perempuan atau seorang istri. Walaupun sebetulnya diperbolehkan mestinya. Dia punya hak bahkan mendapatkan apa ya juga itu kehidupan untuk dia dan untuk anak istrinya. Barangkali seperti itu. Mungkin itu sesuatu yang barangkali lazim dan normal zaman itu. Mungkin ini menjadi teks yang penting ya bagi para saudara-saudara kita di tempat lain. Aku atau hanya aku dan Barnabas saja yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan. Wah itu dengan sedikit sentilan para saudara ya. Rupanya hanya saya ini yang harus bekerja ini walaupun harus mewartakan Injil. Saya dengan Barnabas ini harus kerja keras untuk apa ini mencari uang. Wah itu untuk makan sehari-hari. Wah, itu nampaknya dia sedikit menyindir atau menyentil. Tapi dia terima itu. Siapa yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Wah, dengan menggunakan bahasa peperangan. Kalau prajurit pergi ke perang, nah itu dia tidak usah cari makan untuk apa ya untuk dirinya. Dia sudah dicukupi oleh negara mestinya begitu. Tapi Paulus ini seolah-olah dia maju perang dan harus mencari makanannya sendiri. Wah, ini luar biasa istilahnya karyanya. Siapa yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Ya tidak ada yang mau. Jadi Paulus sebetulnya punya hak untuk menikmati hasil kerjanya. Atau siapakah yang mengembalakan kawanan domba dan tidak minum susu domba itu? Itu. Jadi di sini para saudara dia mencoba menyadarkan orang-orang Korintus itu sebetulnya dia punya hak untuk apa ya hasil dari karyanya itu. Itu. Tetapi nanti dengan itu dia mau menyentil yang menggedor kesadaran orang-orang Korintus bahwa mereka mestinya hidupnya itu berbuah. Gitu ya. Itu yang dimaksudkan oleh Paulus barangkali lebih penting itu ya nih bahwa orang Korintus jemaat Korintus yang sudah didirikannya itu mestinya berbuah baik. Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal itu ditulis. Yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan. Itu. Jadi para pembajak itu kalau membajak ya nanti apa ini tanahnya menjadi gembur dan sebagainya. Itu yang diharapkan Paulus. Dia seperti seorang pembajak yang membajak dan berharap bahwa menghasilkan sesuatu. Itu. Dan orang jemaat Korintus adalah jemaat yang menjadi ladang garapannya. Ya, berharap bahwa lalu kemudian tanah itu menjadi subur mestinya begitu itu yang mau dikatakan di sini. Ayat 12 kita baca. Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Itu. Jadi seperti yang saya katakan tadi, Paulus berharap sekali bahwa Paul apa ini jemaat Korintus itu lalu kemudian apa ini bertumbuh, berkembang. Nah, kemudian para saudara di bagian pusat ini yang menjadi alur penting dalam apa ya itu kisahnya ini adalah ini. Jadi di sini Paulus mengatakan
bahwa dia tidak menggunakan haknya itu. Dia sebetulnya berhak, tapi dia di sini menyatakan bahwa dia tidak menggunakan hak itu dan melainkan menanggung semuanya. Tetapi kami tidak menggunakan hak itu, sebaliknya kami menanggung segala sesuatu. Supaya kami supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Ini bagus sekali. Jadi dia menanggung apapun, termasuk hidupnya sendiri. Dia menyadari bahwa dengan demikian dia tidak menjadi rintangan bagi pemberitaan Kristus. Kalau dia, walaupun dia punya hak, misalnya, itu, kalau dia bekerja mewartakan Injil, lalu kemudian tidak bekerja apa-apa yang lain, maksudnya dia sebetulnya boleh punya hak itu, tapi dia tidak ingin menjadi rintangan bagi pemberitaan Injil. Dengan semangat yang seperti itu, dia berharap bahwa Injil lalu berkembang dengan jauh lebih cepat. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu? Dan bahwa mereka melayani mezbah mendapatkan bagian mereka dari mezbah itu. Nah, itu di dalam tradisi budaya apapun, baik dalam tradisi Israel, orang kaum Lewi mendapat bagian itu. Itu maka dalam tradisi Israel ada persepuluhan dan sebagainya. Dalam tradisi-tradisi suku-suku lain, termasuk dalam budaya Yunani juga para imam itu mendapat bagian dari itu ibadah mereka yang mereka selenggarakan itu. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Yesus sendiri juga sudah mengatakan itu kan dalam apa ini Injil Lukas bab 10 misalnya kan bahwa apa ini pewarta apa ini wajib mendapatkan upahnya. Nah, itu bahkan dia mengatakan siapa yang mengikuti dia akan mendapatkan 100 kali lipat. Nah, itu kan bapak, ibu, saudara, dan sebagainya. Itu salah satu apa nih hal yang dikatakan yang terkenal sekali dari Yesus. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu. Jadi Paulus walaupun memiliki hak itu, tapi dia tidak menuntut, tidak menggunakan itu. Aku tidak menulis semuanya itu supaya aku pun diperlakukan demikian juga. Sebab aku lebih suka mati daripada titik-titik-titik. Nah ini menarik sekali para saudara ini. Mungkin satu-satunya dalam kitab suci kita bahwa ada satu kalimat yang tidak diselesaikan. ini jadi menarik sekali dan lucu sekali dalam arti tertentu. Jadi Paulus itu ya memotong perkataannya dengan menimbulkan enigma. Sebab aku lebih suka mati daripada nenek-nenek. Mungkin mungkin saya menduga-duga ini dugaan bisa bermacam-macam, tapi dugaan saya barangkali saya lebih suka mati daripada ngemis-ngemis kalian, mungkin seperti itu. Aku lebih suka mati daripada saya menjadi beban bagi kalian. Nah, itu bisa jadi isinya macam itu. Nah, ya, jadi ini untuk menunjukkan kesungguhan bahwa dia memang mau mewartakan Injil dengan apa ya semangat luar biasa. Sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Nanti ini akan diperdalam lagi di dalam penutupnya itu. Nah, lalu kemudian di bagian B bawah ayat 16 sampai 19 bahwa Paulus mewartakan Injil menjadi keharusan bagi Paulus. Upahnya adalah mewartakan Injil tanpa upah. Ini kalimatnya adalah kalimat yang sangat terkenal ya, siapapun saya yakin apa tahu ayat-ayat ini. Karena jika aku memberitakan Injil, apa aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi dia mewartakan Injil bukan karena nanti ada upahnya. Atau karena dia mendapatkan sesuatu. Enggak. Itu dia sadari bahwa mewartakan Injil itu motivasinya keharusan. Itu mengapa kok harus? Barangkali harus kita lihat ke belakang lagi bagaimana sejarahnya apa ya bertemu dengan Yesus itu. Jadi karena Yesus saja dia merasa harus mewartakan Injil. Itu menjadi kewajiban hatinya, menjadi keharusan yang ada di dalam hatinya. Dia tidak harus diperintah oleh siapapun. Dia tidak harus diminta-minta dirayu oleh siapapun. Tidak harus mendapatkan SK atau apa ya anjuran dari siapapun. Bagi dia mewartakan Injil ya merupakan kewajiban batiniahnya. Itu lahir dari kesadarannya dan cintanya akan Yesus. Ya. Bahkan dia mengatakan celakalah aku kalau jika aku tidak memberitakan Injil.
Ini para saudara kata-kata yang luar biasa ini. Kita biasanya melakukan sesuatu karena dipaksa-paksa ya itu karena terpaksa. Ya, seringkali juga menyesali waktu yang hilang, ya, yang kita merasa kita rugi dan sebagainya. Ini sharing dari Paulus ini luar biasa. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepada. Ini para saudara bagus sekali ya, mungkin menjadi apa ya bahan untuk kita dalam kita renungkan sendiri-sendiri. Gitu. Dia merasa bahwa itu adalah penyelenggaraan yang ditanggungkan itu ya, kewajiban yang dia rasakan dari Tuhan. Itu bukan karena siapapun, juga bukan karena upah, bukan karena kehendaknya sendiri. Kalau karena kehendaknya sendiri pasti dia ingin mendapatkan upah karena dia sudah berkeringat susah payah tidak karuan. Kalau demikian apakah upahku? Upahku ialah ini, ayat 18 ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebab sebanyak mungkin orang. Itu. Jadi motivasinya itu bahwa motivasi menyelamatkan orang, memenangkan orang menjadi motivasi terdalam dari Paulus. Ya. Maka lalu kemudian dilanjutkan di sini itu bahwa memenangkan jadi menjadi motivasi utama dari Paulus, memenangkan hidup umat menjadi tujuan dari apapun yang dilakukan dalam kerasulan Paulus. Itu ada tiga tahap atau tiga hal yang dia itu. Demikian bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang Yahudi. Nah, itu. Lalu ayat 21, bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, jadi non-Yahudi, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Itu lalu ayat 22, bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Ini kata-kata yang luar biasa ini ya, dalam tiga kali pernyataan Paulus ini seperti Yesus sendiri seolah-olah berinkarnasi. Dia masuk di dalam kedalaman hidup umat waktu itu. Ya kalau yang ditemui orang Yahudi, maka dia menjadi seperti orang Yahudi, supaya orang Yahudi bisa diselamatkan, memenangkan orang Yahudi. Kalau saya bertemu dengan orang non-Yahudi, saya menjadi seperti orang non-Yahudi, supaya saya memenangkan orang non-Yahudi itu, supaya orang-orang itu diselamatkan. Kalau saya ketemu orang lemah, saya juga ikut menjadi lemah, supaya orang-orang lemah itu dimenangkan atau diselamatkan. Itu para saudara luar biasa kata-kata Paulus ini. Jadi Paulus memang mau mengikuti Yesus sampai sedalam-dalamnya. Itu dia masuk di dalam realitas yang dihadapinya, mengalami seperti yang mereka alami, menjadi bagian dari mereka. Maka ini juga menjadi spirit yang luar biasa dari Paulus. Maka nanti dia heran dan marah atas itu perpecahan yang terjadi di dalam jemaat di Korintus ini karena mereka tidak bersatu, tidak mampu bersatu. Sementara Paulus mencoba sekuat tenaga untuk bersatu dengan siapapun, walaupun orang itu berbeda, walaupun orang itu bukan golongannya dan selanjutnya. Maka di bagian akhir ini ada kesimpulan para saudara, itu ayat 23 dan 2 sampai 27, bahwa hidup adalah sebuah pertandingan yang harus dimenangkan. Ini bagus sekali ya, dengan tujuan untuk memperoleh mahkota yang abadi. Ini ayat 23 sampai 27 ini sering dibaca dalam misa-misa requiem ya. Atau bahkan juga ditulis dalam nisan-nisan. Yaitu saudara-saudara kita yang meninggal. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil. Supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Jadi upahnya adalah Injil itu sendiri. Upahnya adalah kabar gembira itu sendiri. Paulus makanya tidak merasa perlu mendapat upah. Karena upahnya adalah kabar gembira yang sudah dia terima. Itu kalau kita baca ini. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Itu. Jadi dengan semangat yang besar sekali dia menggunakan bahasa yang sangat diakrabi oleh orang Korintus karena mereka kenal sekali, familiar sekali. Itu dengan
apa ya pertandingan-pertandingan itu. Kalau seperti sekarang orang-orang muda yang maniak sepak bola tahu sungguh itu sepak bola sampai detail-detail, pemain, teknik, taktik dan sebagainya ya, berita macam-macam tahu. Nah ini lalu dengan bahasa ini Paulus menggunakan apa ya bahasa ini untuk itu. Hidup itu seperti sebuah pertandingan yang harus dimenangkan dan kita berlomba sekuat tenaga. Itu untuk mendapatkan hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Nah, ini bagus sekali. Jadi dia mendorong kita untuk melakukan pertandingan itu lari sekuat mungkin supaya menjadi juara di dalam kehidupan ini. Tapi menarik sekali ini kemudian apa yang dikatakan. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Ini. Jadi seorang pelari harus mengendalikan diri dengan baik. Dia harus menguasai taktik, tapi juga menguasai dirinya sendiri, mengalahkan dirinya sendiri. Kalau pelari misalnya tidak mengalahkan dirinya sendiri, baru lari beberapa meter dan menyerah, Pak. Jadi harus mengalahkan dirinya sendiri. Saya merasa ini bisa apa ya acukan kepada yang tadi sudah dibicarakan tentang upah tadi. Jadi Paulus menguasai dirinya sendiri. Dia tidak ingin dikendalikan oleh keinginan untuk mendapatkan upah. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh sesuatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi dia membandingkan dengan orang-orang yang begitu semangat untuk mendapatkan prestasi. Termasuk dalam olahraga itu juara olimpiade mungkin zaman itu. Tapi Paulus mengajak kita berlomba untuk bukan mahkota yang fana. Itu. Tetapi mahkota yang abadi. Ini sesuatu yang barangkali ada di puncak, salah satu puncak dari pewartaan Paulus. Dia mengajak kita semua bertanding dalam kehidupan ini, bukan untuk mahkota yang fana. Prestasi-prestasi duniawi barangkali yang bisa sangat menggoda dan sangat dipentingkan oleh manusia dalam hidupnya di dunia ini. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Bisa saja para saudara dalam hidup kita ini seperti pelari yang lari tanpa tujuan. Nggak punya tujuan dalam hidup. Nggak ada yang dikejar dalam hidup. Ataupun kalau ada tujuannya yang fana-fana, yang duniawi semua. Bisa juga kita ini seperti petinju yang memukul sembarangan. Itu kata Paulus. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ini bagus sekali, perlu saya komentari karena mungkin bisa panjang. Lalu para saudara, teks yang kedua yang akan kita baca sebentar, 1 Korintus bab 11 ayat 1 bukan ayat 1 ini, ayat 17 atau 14 saya lupa ya. Ini keliru menulis ini. Hak dan kewajiban bukan kewajiban ras tapi tentang perjamuan Tuhan. Jadi di bagian kedua ini, di bagian kedua dari bab 11, kita membaca surat Paulus tentang perjamuan Tuhan. Itu dari persoalan yang tadi sudah kita lihat, yaitu konflik-konflik yang ada di dalam kehidupan di Korintus, nampak diceritakan di sini. Jadi Paulus mengkritik keras pada perjamuan yang terjadi di Korintus. Para saudara, jadi kita tahu bahwa pada awal jemaat Kristiani, jadi umat itu berkumpul itu. Jadi di hari Sabat lalu kemudian nanti dipindahkan bagi dalam sejarah jemaat perdana menjadi hari Tuhan, hari Minggu. Itu mereka berkumpul. Lalu kemudian praktek yang diwariskan oleh gereja yakni Ekaristi sudah mulai diwujudkan di sini. Mereka berkumpul itu untuk melakukan perjamuan seperti yang dilakukan oleh Yesus mewariskan perjamuan terakhir itu kepada para rasul. Itu menjadi praktek dari kehidupan jemaat perdana. Tapi kemudian apa yang terjadi di Korintus adalah sebuah perjamuan yang berbeda sekali yang tidak dibayangkan oleh Paulus. Mungkin Paulus pada awal itu melatih mereka untuk melakukan perjamuan seperti barangkali yang dilakukan oleh Yesus, di mana orang saling berbagi satu sama lain. Ini para saudara, jadi sejarah Ekaristi itu berkembang panjang sekali. Yang terjadi di Korintus tentunya sangat berbeda dengan apa yang terjadi sekarang.
Itu perjamuan kita ini, ekaristi kita ini kan tidak ada pembagian makanan, ya kan? Itu Yesus dulu melakukan itu ya, dia mengambil roti, membagi-bagikan. Itu dalam konteks memang makan sungguhan. Itu. Dan ini yang barangkali juga diwujudkan, dilakukan oleh orang-orang di Korintus. Tetapi nanti itu semangatnya berbeda sekali dengan apa yang dibayangkan oleh Paulus. Maka nanti kita lihat ini kritik yang keras sekali dari Paulus. Jadi Paulus tahu dengan baik perjamuan orang Yahudi itu yang lalu kemudian dilakukan oleh Yesus itu ya gitu. Makan sehari-hari, makan dari roti yang sama itu. Itu jadi mereka kumpul bersama, makan bersama dari roti yang sama yang dibagi bersama-sama itu. Gitu. Tetapi yang kemudian yang terjadi di Korintus itu sesuatu yang berbeda sekali. Nah, maka lalu kemudian dia membahas dengan menurut saya bagus sekali. Nah, hal yang penting yang barangkali saya katakan di awal ini, gitu. Salah satu ciri penting dari perjamuan adalah persekutuan. Tidak ada perjamuan tanpa persekutuan. Itu. Ya, ini para saudara yang barangkali salah satu dimensi dari ekaristi yang mestinya ada. Itu. Sayangnya ekaristi kita itu lalu menyempit sekali menurut saya. Hanya menjadi sebuah doa yang sering pribadi, saya datang misa, doa, habis itu selesai bahkan tidak menyapa siapapun, tidak peduli dengan siapapun. Nah ini kita kehilangan roh dari, itu ya salah satu roh dari Ekaristi, yakni perjamuan. Perjamuan itu kan ya namanya makan bersama. Dari apa ya, makanan yang sama yang satu tidak ambil lebih, yang lain tidak kurang, dan sebagainya. Semuanya dibagi itu. Dan disitulah lalu kemudian kita menjadi satu. Gitu kan. Ingat bahwa kata komuni, itu ya, dari kata kon unus. Kon itu bersama-sama, unus itu satu. Itu bersama-sama menjadi satu, artinya itu. Tapi seringkali kan komuni itu kita pahami, kita menerima secuil roti, kita merasakan oh itu apa ini ada mukjizatnya, wah, ya. Walaupun barangkali benar bahwa memberikan kekuatan bagi jiwa kita, tapi ada makna bahwa kita ini satu tubuh bersama dengan Kristus. Karena kita ambil bagian dari tubuh yang sama, yakni tubuh Kristus sendiri. Maka kita ini bahkan satu tubuh. Itu luar biasa sebenarnya gagasan yang ada di dalam apa ya ini eh, praktek gereja yang nanti akan didalami oleh Paulus dalam bab-bab selanjutnya. Dan tidak tahu siapa yang membahas. Nah, tapi di sini sudah diawali dengan sebuah kisah mengenai bagaimana para apa ini jemaat di Korintus ini tidak paham barangkali apa yang sedang mereka praktekkan. Jadi mestinya perjamuan itu menuntut persekutuan. Yaitu kita bersekutu, kita makan dan mengalami makanan yang sama, menikmati yang sama, nasib yang sama mestinya kurang lebih seperti itu. Juga nampak sekali di dalam perjamuan yang nanti diceritakan oleh Paulus, kesederhanaan dan simbolismenya yang menunjukkan kedalaman kekayaan makna dari penyaliban Tuhan sendiri. Jadi tidak hanya berhenti dengan makan bersama dan sini barangkali yang dimensi kedua dari ekaristi perjamuan Tuhan itu. Karena di dalam perjamuan apa ya yang diselenggarakan Yesus itu tidak hanya berhenti kita dengan berbagi roti. Yesus tidak hanya membagi roti lalu selesai. Enggak, apa yang dilakukannya itu menyimpulkan sesuatu yang lebih besar lagi. Bahwa dia membagi-bagikan kehidupannya. Dia mensyukuri kehidupannya, menyerahkan kehidupannya, membagikan kehidupannya kepada para muridnya semua. Dan ini yang barangkali mau dikatakan juga oleh Paulus kepada umat di Korintus itu. Maka Paulus selalu di tengah diskursusnya ini bicara mengenai dilakukan oleh Yesus bersama dengan dan untuk para muridnya itu. Nah, isinya dalam ayat 17 sampai 34 mungkin bisa dibagi dalam tiga bagian ini. Yang pertama, perjamuan orang Korintus yang terpecah. Tapi kemudian dia menceritakan kisah perjamuan Tuhan di tengah-tengah ini. Lalu baru kemudian dia ambil lagi diskursusnya, anjuran untuk perjamuan yang benar. Gitu. Jadi di bagian awal, perjamuan jemaat Kristus yang terpecah. Dalam peraturan-peraturan berikut, aku tidak dapat memuji kamu. Wah, itu dia langsung apa ya, mengatakan dengan terus terang. Sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar, jadi dia di Efesus para saudara di tempat yang lumayan jauh. Tapi dia mendapat berita dari orang-orang yang barangkali bertemu dengan dia. Sebab pertama-tama aku mendengar apabila kamu berkumpul sebagai jemaat ada perpecahan di antara kamu
Dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Ya, dia percaya walaupun tidak melihat sendiri karena orang-orang itu. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Itu jadi itu mungkin ya menjadi percobaan bagi mereka semua. Sebetulnya mereka dites. Ya, ada yang tahan uji, ada yang tidak tahan uji terhadap kemampuan untuk mencintai, untuk bersatu itu. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Itu. Jadi mereka berkumpul tapi tidak makan perjamuan. Mereka membuat cara makan mereka sendiri. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri. Sehingga seorang lapar, seorang lain mabuk, yang lain mabuk. Itu bahkan yang jadi dalam perjamuan yang diselenggarakan mereka yang mengadakan pesta-pesta pora, bahkan mabuk-mabukan. Tapi yang lain tidak dapat bagian karena mereka membawa apa ya makanan mereka sendiri dimakan sendiri. Yang kaya lalu kemudian yang punya ya makan banyak bahkan sampai puas sampai mabuk-mabuk. Yang lain yang memang datang ke sana dengan tidak memiliki apa-apa, tidak makan apa-apa. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Wah, itu sampai dia mengejek seperti itu. Kalau hanya begitu ya makan di rumah saya sendiri. Atau maukah kamu menghinakan jemaat itu dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Justru apa yang mereka lakukan justru menimbulkan batu sandungan. Apa yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu, dalam hal ini aku tidak memuji. Nah, para saudara, lalu kemudian di tengah-tengah inilah penting sekali. Dan menarik sekali di sinilah Paulus bercerita mengenai kisah institusi ekaristi itu kalau dalam istilah apa ya yang dipakai oleh para ahli kitab suci. Itu dia bercerita mengenai kisah perjamuan terakhir yang mestinya menjadi juga ketika mengadakan perjamuan bersama. Seperti yang saya singgung tadi, belum ada ekaristi seperti yang sekarang hanya makan husti, minum anggur sedikit. Enggak. Dulu merupakan suatu perjamuan, tapi sebagai bentuk sungguh, di mana mereka menjadi satu sungguh, satu sama lain, siapapun juga itu yang datang dalam satu jemaat. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ini para saudara menarik sekali bahwa kata-kata Paulus bahkan sedikit banyak malah mungkin sangat paling mirip dengan apa yang kita apa ya dikatakan oleh imam dalam institusi ekaristi. Karena ini adalah yang pertama, Paulus lah yang paling pertama me, apa ini menuliskan ini. Barangkali Paulus menulis dari praktek jemaat Kristiani yang waktu itu sudah mempraktekkan ekaristi perjamuan Tuhan itu. Kata-kata itu belum dituliskan dimanapun, tapi sudah dipraktekkan di dalam kehidupan orang Kristiani jemaat perdana waktu itu. Dan ini menjadi praktek sehari-hari. Itu. Jadi menjadi inspirasi penting. Maka dia mengatakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini, minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Itu jadi kata yang digarisbawahi mewartakan kematian Tuhan. Mengapa Tuhan mati? Ya supaya kami kita hidup. Dia memberikan, menyerahkan, membagikan hidupnya. Itu. Jadi mati tidak hanya sekedar peristiwa mati, tapi suatu simbol mati yang memberikan diri bagi orang lain. Nah, ini sementara jemaat Korintus tadi makan-makan sendiri, itu sementara tidak memperhatikan yang lain. Maka di bagian akhir dia mengundang itu untuk membangun tradisi, kebiasaan, sebuah perjamuan yang benar, di mana mereka menjadi satu sungguh jemaat, komuni dalam arti sebenarnya, menjadi satu sungguh-sungguh. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ini cara yang tidak layak pertama-tama di sini barangkali cara yang egois, gitu kan. Kita tidak bicara mengenai peraturan liturgi sama sekali di sini ya, tapi suatu spirit yang menjiwai kehidupan mereka. Apakah hidup mereka egois atau tidak, termasuk ketika mereka mempraktikkan perjamuan itu. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi dia
Ketika mengadakan perjamuan, harus merasa bahwa apa yang kita santap ini adalah Tuhan sendiri yang dalam kita hidupi. Itu tubuh yang sama yang diterima oleh para saudara yang lain. Itu para saudara. Itu maka lalu dia menyarankan ini misalnya ayat 33. Karena itu saudara-saudara, jika kamu bergumul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Jadi menantikan yang lain, lihat semua yang lain, baru bersama-sama melakukannya. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang akan kuatur kalau aku datang. Nah, dia tidak menyelesaikan semuanya itu karena dia berjanji bahwa suatu kali akan datang ke Korintus, lalu barangkali bicara lebih dalam dengan mereka. Itu para saudara yang bisa saya katakan. Terima kasih.